Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dinda berdiri di pinggir jalan yang sepi. Hujan rintik-rintik turun, membuat tanah yang basah memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Di balik jendela rumah-rumah yang tertutup rapat, suara tawa dan kehangatan keluarga mungkin sedang terdengar. Tapi bukan itu yang Dinda rasakan. Ia memeluk tubuhnya sendiri dengan kedua tangan kecilnya yang gemetar, mencoba mencari sedikit kehangatan di tengah udara malam yang dingin. Di tangan kanannya, ada secari kertas berwarna putih, yang telah kotor dan sedikit basah oleh tetesan hujan. Itu adalah surat yang ditulisnya dengan penuh harapan. Sebuah surat untuk ayah dan ibunya. Dinda tahu bahwa surat itu mungkin takkan pernah sampai ke tangan mereka. Tapi, di dalam hatinya yang rapuh, ia masih berharap. Harapan itu adalah satu-satunya yang tersisa. Ayah, ibu, bisiknya dalam hati, merasakan rindu yang begitu mendalam. Tidak ada yang bisa menghapus rasa kehilangan itu, apalagi di malam seperti ini, saat kesendirian terasa lebih menyakitkan. Ayah dan ibunya telah pergi, meninggalkannya sejak ia masih sangat kecil. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada kata-kata lembut yang biasa menenangkan hati. Dinda hanya sendirian, merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Ia teringat saat pertama kali mendengar kabar itu, tentang kecelakaan yang merenggut kedua orang tuanya dalam sekejap mata. Dinda yang baru berusia 5 tahun waktu itu hanya bisa menangis, menatap wajah penuh darah dari ibu dan ayahnya yang tergeletak di rumah sakit. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Semua orang yang dikenalnya, yang dulu tampak begitu ceria, perlahan menjauh. Semua mereka memiliki hidup mereka sendiri. Dan Dinda, dia hanya ada, menunggu sesuatu yang entah kapan datang, mungkin saja tidak akan datang sama sekali. Ia menghapus air mata yang mulai mengalir di pipinya. Aku harus kuat, bisiknya pelan. Namun, kata-kata itu terasa begitu kosong. Ia merasa seakan tak ada satupun yang peduli lagi. Di dunia ini, Dinda hanya tinggal satu-satunya. Anak kecil yang tidak pernah bisa merasakan kasih sayang orang tua. Seiring hujan yang semakin deras, Dinda menatap langit yang gelap, berharap ada pelangi yang datang setelah hujan ini. Namun, langit itu hanya menatapnya dengan hampa. Tidak ada yang datang untuk menenangkan hatinya yang terluka. Hanya rintihan hati kecil yang semakin terpendam dalam kesepian. Dinda berjalan pelan, menuruni jalan yang tampak kosong, seolah dunia ini hanya miliknya seorang. Langkah kakinya yang kecil terdengar berat, seakan menahan beban yang terlalu besar untuk dipikul oleh seorang anak seusianya. Setiap tetes hujan yang jatuh di wajahnya terasa seperti luka baru yang membekas di hatinya. Ia tidak tahu harus kemana, hanya mengikuti jalan yang seakan tak berujung. Di ujung jalan, ia melihat sebuah rumah tua dengan cat yang sudah mengelupas. Rumah itu pernah menjadi tempat ia tinggal bersama orang tuanya sebelum kecelakaan itu terjadi. Ada banyak kenangan yang tak bisa ia lupakan. Bahkan, suara tawa ibu yang lembut dan senyum ayah yang selalu membuatnya merasa aman, kini hanya tinggal bayang-bayang di benaknya. Namun, sejak kejadian itu, rumah ini seakan menjadi tempat yang terlalu asing bagi Dinda. Setiap kali ia mencoba mengunjungi, perasaan takut dan kesepian selalu menyergap. Begitu banyak kenangan yang mengisi setiap sudut rumah itu, namun semua terasa begitu jauh dan terlarang untuk dijamah. Rumah itu kini hanya menjadi sebuah ruang hampa yang mengingatkan Dinda pada kehilangan yang tak pernah bisa ia pahami sepenuhnya. Dinda berhenti di depan pintu rumah tersebut. Matanya menatap daun pintu yang sudah berkarat, sebuah simbol waktu yang telah berlalu begitu cepat. Ia meraih gagang pintu dengan tangan kecilnya yang gemetar, namun tidak bisa menggerakkannya. Pintu itu terkunci, sama seperti hatinya yang kini tertutup rapat. Kapan semuanya akan berhenti? Pikirnya dalam hati. Ia lelah berusaha memahami. Setiap hari ia berjuang dengan rasa sepi yang melanda, berusaha mengerti mengapa orang tuanya pergi begitu cepat. Mengapa tak ada yang bisa menenangkan hatinya yang kosong? Tak ada yang bisa menggantikan mereka? Pertanyaan itu selalu mengganggunya, berputar-putar dalam pikirannya, tapi tidak pernah ada jawaban yang bisa memuaskan.
Dinda duduk di tanah basah di depan rumah itu, menatap tangan kecilnya yang berlumur kotor. Ia ingin berteriak, ingin melepaskan semua perasaan yang selama ini terpendam. Tapi suara hatinya hanya mampu menjadi isak tangis yang perlahan tercekat di tenggorokan. Ia ingin dipeluk, ingin merasakan kehangatan yang dulu sering ia rasakan. Tapi sekarang, semua itu hanyalah kenangan. Tak lama setelah itu, suara derap langkah kaki mendekat. Dinda menoleh dan melihat seorang wanita yang tengah berjalan cepat, membawa payung besar di tangannya. Wanita itu menghampiri Dinda dengan pandangan khawatir. "Nak, apa yang kau lakukan di sini sendirian?" tanya wanita itu dengan lembut. Dinda hanya diam, tidak tahu harus menjawab apa. Wanita itu duduk di sebelahnya dan menatapnya dengan penuh perhatian. "Kau tidak baik-baik saja, ya?" tanyanya lagi. Kali ini suaranya lebih hangat. Dinda menunduk, mencoba menahan tangis yang semakin membuncah di dada. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan orang asing, tetapi hatinya sudah tak sanggup lagi menahan semuanya. Wanita itu memandangnya dengan penuh rasa empati. "Aku tahu ini sulit, tapi kamu tidak sendirian," katanya dengan suara penuh pengertian. "Kadang, kita memang merasa sangat kesepian. Tapi percayalah, ada banyak orang yang peduli padamu." Dinda menatap wanita itu dengan tatapan kosong, merasa bingung. "Tapi aku sudah tidak punya siapa-siapa," jawabnya dengan suara bergetar. "Ayah dan ibu sudah tidak ada." Wanita itu terdiam sejenak, lalu menepuk pelan pundak Dinda. "Aku mengerti, Nak. Tapi ada banyak cara untuk menemukan kebahagiaan, meski rasanya sangat sulit. Tidak ada yang bisa menggantikan orang tuamu. Itu benar. Tapi ingatlah, ada banyak orang yang ingin membantu kamu melewati kesulitan ini." Dinda mengangguk pelan, meskipun kata-kata itu terasa sangat jauh. Ia tak tahu bagaimana bisa melanjutkan hidup dengan rasa sakit ini. Namun, saat itu, entah kenapa, kata-kata wanita itu sedikit membuka celah di hatinya yang terkunci rapat. Wanita itu memberikan Dinda sebuah senyuman hangat, lalu berdiri dan mengulurkan tangan. "Ayo, aku akan antar kamu pulang," ujarnya lembut. Dinda hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa, merasa sedikit lega. Mungkin, justru dalam momen-momen seperti ini, ia bisa menemukan sedikit pelipur lara. Setidaknya, untuk sesaat, ia tak merasa terlalu sendirian. Langkah kaki mereka berdua menggema pelan di jalanan sepi, dengan suara hujan yang masih membasahi tanah di sekitar mereka. Dinda berjalan di samping wanita itu, perlahan mulai merasa sedikit lebih nyaman meski perasaan kosong itu masih mengisi hati kecilnya. Tangan wanita itu yang lembut menggenggam tangannya, memberi sedikit rasa aman yang tak biasa ia rasakan. Dinda menatap tangan wanita itu dengan bingung, seakan tak percaya ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. "Namaku Lila," kata wanita itu, memecah keheningan yang menyelimuti mereka. "Aku tinggal tidak jauh dari sini. Kalau kamu merasa kesepian atau butuh sesuatu, jangan ragu untuk datang ke rumahku, ya." Dinda menoleh dan memandang Lila dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. "Kenapa kamu mau membantu aku?" tanyanya pelan. Ia tidak terbiasa ada orang yang menawarkan bantuan begitu saja. Semua orang di sekitar selalu sibuk dengan hidup mereka sendiri, dan ia terbiasa menghadapinya sendirian. Lila tersenyum dengan lembut. "Kadang, kita tidak tahu kenapa kita merasa ingin membantu seseorang, tapi aku merasa kamu butuh seseorang untuk berbicara," jawabnya dengan jujur. "Dan aku yakin, meskipun hidupmu berat, kamu masih bisa menemukan kebahagiaan. Tidak ada yang tahu bagaimana hidup ini akan berubah. Nak, kadang, sesuatu yang baik datang di waktu yang tak terduga." Dinda terdiam mendengarkan kata-kata Lila, meskipun hatinya tetap merasa berat. Bagaimana bisa ia merasa bahagia lagi? Ketika bayang-bayang orang tuanya selalu hadir dalam setiap langkah hidupnya. Ketika rasa kehilangan itu tak pernah benar-benar pergi. Mereka berjalan sampai tiba di sebuah rumah kecil di ujung jalan. Rumah yang sederhana namun terasa hangat. Lila membukakan pintu dan mengajak Dinda masuk. "Ayo masuk, kita bisa berbicara di dalam. Aku akan membuatkan teh hangat untukmu," kata Lila, dengan senyum yang mengundang rasa nyaman. Dinda melangkah masuk,
menatap ruang tamu yang dipenuhi dengan cahaya hangat dari lampu meja. Di dinding, terdapat beberapa foto keluarga Lila. Senyum cerah di wajah mereka yang membuat Dinda merasa sejenak rindu akan kehangatan keluarga. Ia merasa sedikit canggung, namun Lila dengan sigap menyiapkan teh hangat dan menyodorkannya kepada Dinda. Dinda duduk di kursi dekat meja kecil, memegang cangkir teh itu dengan kedua tangan yang dingin. "Kenapa ibu dan ayahmu tidak tinggal bersamamu?" Dinda bertanya, tanpa bisa menahan rasa ingin tahu. "Aku lihat kamu punya keluarga." Lila menatap Dinda dengan lembut, sejenak terdiam sebelum menjawab. "Ibu dan ayahku sudah lama pergi, Nak. Mereka meninggal beberapa tahun yang lalu dalam kecelakaan yang sama, seperti yang kamu alami." Lila menghela napas perlahan, seolah mengenang kembali kenangan itu. "Aku tahu betapa rasanya kehilangan orang yang kita cintai. Rasa sakit itu tidak akan hilang begitu saja. Tapi aku belajar untuk hidup dengan kenangan mereka, dan mencoba untuk terus maju." Dinda menunduk, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan Lila. "Kamu bisa menerima kehilangan itu?" tanya Dinda dengan suara hampir tak terdengar. "Aku tidak bisa. Aku merasa seperti dunia ini tidak adil." Lila mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Dinda. "Aku tahu itu sangat berat, Nak. Tidak ada yang bisa menggantikan orang tua kita. Tapi kita bisa belajar untuk menghargai kenangan bersama mereka, dan berusaha untuk menjalani hidup dengan penuh cinta dan keberanian. Karena, meskipun mereka sudah tiada, mereka tetap ada dalam hati kita, dalam setiap langkah yang kita ambil." Dinda terdiam lama, meresapi kata-kata itu. Dalam hatinya, ada keraguan, ada rasa tak yakin apakah ia bisa menghadapinya seperti Lila. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa sedikit ada harapan yang menyelinap ke dalam hatinya yang rapuh. Mungkin, hanya mungkin, ada cara untuk menjalani hidup ini meski tanpa orang tuanya. Dinda menatap Lila dengan tatapan yang lebih lembut. "Terima kasih," katanya dengan suara pelan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidupku, tapi aku senang bisa berbicara denganmu." Lila tersenyum, mengelus kepala Dinda dengan penuh kasih sayang. "Kamu tidak perlu berterima kasih, Nak. Itu yang harus kita lakukan satu sama lain, saling membantu. Dan ingatlah, kamu tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang peduli padamu." Dinda menatap teh hangat di tangannya, mencoba merasakan setiap tetes kehangatannya. Mungkin, ia memang tidak bisa menggantikan orang tuanya. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa ada sedikit cahaya di ujung terowongan gelap yang selama ini mengurungnya. Mungkin ada cara untuk menyembuhkan hatinya yang terluka. Dan mungkin, pelan-pelan, Dinda bisa belajar untuk menerima kenyataan, meski itu sulit. Namun, perasaan itu belum sepenuhnya hilang. Rasa kehilangan itu tetap ada. Tapi kini, Dinda tahu bahwa ia tidak perlu menghadapinya sendirian. Ada orang-orang yang peduli, dan itu adalah awal yang baru. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan Dinda mulai merasa ada perubahan dalam dirinya, meskipun kecil. Setiap kali ia mengingat kata-kata Lila, sesuatu dalam hatinya bergetar, memberi sedikit harapan di tengah kesedihannya. Meskipun luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia mulai belajar untuk membuka hatinya lagi, walau sedikit demi sedikit. Lila tidak pernah lelah untuk menemaninya, bahkan ketika Dinda merasa ingin menyerah. Setiap kali Dinda merasa kesepian dan mulai terperangkap dalam bayang-bayang masa lalunya, Lila selalu ada untuk memberinya kekuatan. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang hidup, tentang kenangan, tentang masa depan yang masih misterius. Lila mengajarkan Dinda untuk menghargai setiap detik yang ada, untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana yang sering terlupakan. Namun, meskipun ada perubahan kecil yang terasa, Dinda tetap merasakan kesakitan yang mendalam. Ia tak bisa mengelak dari kenyataan bahwa kedua orang tuanya sudah tiada, dan tak ada yang bisa mengembalikannya. Malam-malam terkadang terasa begitu sunyi, dan perasaan itu selalu datang begitu mendalam, menyelip di antara kesunyian yang ada. Suatu hari, Lila mengajak Dinda untuk mengunjungi taman kota. Dinda yang biasanya enggan keluar rumah, kali ini mengangguk,
meski hatinya masih penuh dengan keraguan. Mereka berjalan di antara pepohonan hijau, melewati jalur setapak yang dipenuhi bunga-bunga warna-warni. Lila tersenyum, mengajak Dinda untuk duduk di bangku taman yang terletak di bawah pohon besar. "Kau tahu, terkadang kebahagiaan itu datang dari hal-hal yang sederhana," kata Lila, sambil mengamati anak-anak yang sedang bermain di kejauhan. "Lihatlah mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi mereka tetap bahagia. Hidup ini memang penuh ketidakpastian, tapi bukan berarti kita tidak bisa merasakannya, kan?" Dinda menatap Lila dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Bagaimana caranya?" tanya Dinda. Aku merasa selalu ada yang hilang." Lila tersenyum dengan lembut, lalu menatap langit yang biru di atas mereka. "Kebahagiaan bukan berarti kita tidak merasakan kesedihan. Tapi kebahagiaan adalah ketika kita bisa menerima kenyataan dan belajar untuk terus melangkah meskipun ada rasa sakit. Kau tidak harus lupa tentang orang tuamu, Nak. Mereka tetap akan ada di hatimu, dan kenangan mereka tidak akan hilang. Yang penting adalah bagaimana kau bisa menjalani hidup ini dengan mengenang mereka dengan penuh cinta." Dinda menunduk, meresapi kata-kata Lila. Tiba-tiba, ada perasaan yang asing datang menghampiri hatinya. Rasa sepi yang selama ini menyelimutinya mulai sedikit mengendur, meskipun tak sepenuhnya hilang. Ia merasa seakan ada sesuatu yang mulai membuka hatinya, meskipun sangat perlahan. Ia tahu, ini tidak akan mudah. Tidak ada jalan pintas untuk sembuh dari luka yang mendalam. Tapi mungkin, sedikit demi sedikit, ia bisa belajar untuk menerima dan menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Sore itu, saat mereka duduk di bangku taman, Dinda merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam waktu yang lama. Ia merasa lebih ringan. Mungkin kebahagiaan itu tidak datang sekaligus, namun dalam setiap langkah kecil yang ia ambil, ada harapan yang tumbuh, meskipun perlahan. Dinda menatap langit senja, merasakan angin yang menyapu wajahnya dengan lembut. Ia berpikir tentang orang tuanya, tentang masa lalu yang penuh kenangan indah. Mungkin mereka tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka tetap hidup dalam ingatannya. Dan dengan setiap kenangan itu, Dinda tahu bahwa ia tidak sendirian. Ada cinta yang masih mengalir dalam dirinya, yang menghubungkannya dengan orang-orang yang pernah ada dalam hidupnya. "Terima kasih, Lila," kata Dinda dengan suara lembut, meskipun tak ada kata-kata yang bisa sepenuhnya menggambarkan rasa terima kasihnya. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku merasa sedikit lebih baik sekarang." Lila tersenyum, memandang Dinda dengan penuh kasih. "Aku senang bisa membantumu, Nak. Ingatlah, hidup ini penuh dengan perubahan. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk terus melangkah, kecuali kita sendiri. Kamu bisa menghadapinya, satu langkah kecil setiap kali." Dinda mengangguk, merasakan sedikit kedamaian yang datang mengisi hatinya. Ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Jalan yang penuh dengan tantangan dan rasa sakit, namun juga penuh dengan harapan dan kemungkinan. Dengan perlahan, Dinda mengangkat kepalanya, menatap matahari yang terbenam di ufuk barat. Mungkin hidup ini tidak sempurna, tetapi dengan setiap langkah kecil, ia mulai merasa sedikit lebih kuat. Dan di saat itu, di bawah langit yang berwarna keemasan, Dinda merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa sakit, sesuatu yang lebih besar. Sebuah harapan yang mengajaknya untuk terus berjalan, meski dengan hati yang masih rapuh. Karena di balik setiap rintihan hati kecil, ada kekuatan yang tak terlihat, yang perlahan akan membimbingnya menuju kebahagiaan yang baru.